Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja limek kami yang berjudul Internet of Food and Farm untuk menunjang pertanian kopi di Indonesia menggunakan IMEC Processing. Dengan anggota kelompok, yang pertama Jimmy Kartika Chandra, 11-18-10-39, dan saya sendiri Junaidi, 11-18-10-41, Adia Adam Sultan, 11-19-10-03, Muhammad Aditya Putra, 11-19-10-45, Nirvana Dede Aditya, 11-19-10-59, Wisnu Dayan Saputra, 11-19-10-75. Adapun target bahasannya, pertama ada pendahuluan. Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kedua ada pembahasan. Pada bab ini akan membahas lebih detail mengenai Internet of Food and Farm. Dan yang ketiga ada implementasi. Pada bab ini akan membahas tentang implementasi yang akan dilakukan menggunakan Internet of Food and Farm dalam bidang pertanian kopi di Indonesia. Yang terakhir ada yang keempat ada penutup. Pada bab ini akan membahas kesimpulan. Langsung aja kita ke pembahasan pertama, pendahuluan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, Indonesia sebagai penghasil kopi terbaik dunia itu berdasarkan data World sama Badan Pusat Statistik. Jadi data World itu menyebutkan Indonesia menempati urutan 4 eksportir kopi terbesar dunia dengan volume ekspor mencapai 660.000 ton per tahun. Tercatat juga pada periode Januari-Juni 2020, ekspor kopi Indonesia mencapai sebesar USD 620,41 juta. Sementara impor kopi pada Januari-Juni 2020 sebesar USD 59,83 juta. Dari Badan Pusat Statistik BPJS mencatat, ekspor sektor pertanian Indonesia pada periode Januari-Februari 2001 mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar USD 0,65 miliar atau 8,81% secara tahunan. Jadi, apakah Indonesia memiliki peluang dalam hal meningkatkan produktivitas tanaman kopi? Next. Jadi jawabannya tentu aja iya, karena Indonesia sebagai penghasil kopi terbaik dan memiliki jumlah ekspor yang besar, Indonesia tentunya akan memiliki peluang yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas tanaman kopi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki iklim tropis yang sangat cocok dengan tanaman kopi. Next. Untuk perkembangan teknologi pertanian Indonesia sendiri itu sebenarnya udah banyak. Ada transplanter. Transplanter itu merupakan alat penanam bibit dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Lalu ada Indo Combine Harvester, adalah mesin pemanen yang dirancang khusus untuk kondisi tanah di Indonesia. Lalu ada mesin pemilih bibit unggul, teknologi pertama yang digunakan untuk menentukan bibit mana yang bisa menghasilkan tumbuhan terbaik. Yang terakhir ada alat pengering kedelai. Alat ini bisa membantu pengusaha untuk mencegah terjadinya penurunan terhadap kualitas kedelai akibat proses pengeringan yang cukup lama. Next. Namun, perkembangan teknologi Indonesia seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya itu belum cukup untuk memaksimalkan produktivitas untuk tanaman kopi di Indonesia. Next. Jadi pada tahun 2020 muncul inovasi teknologi baru yang bergerak di bidang pangan dan pertanian, yaitu Internet of Food and Farm yang telah dibuat dan dikembangkan sebelumnya di negara Eropa, membawa inovasi baru kepada sektor pemasok makanan dan pertanian yang dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan menggunakan teknologi masa kini. Teknologi ini kami harapkan bisa diimplementasikan pada sektor pertanian Indonesia, khususnya dalam meningkatkan produktivitas tanaman kopi sehingga kopi yang dihasilkan merupakan kopi yang berkualitas. Teknik image processing merupakan salah satu teknik yang menerapkan Internet of Food and Farm yang akan digabungkan dengan teknologi drone untuk memantau perkembangan tanaman kopi Indonesia untuk mendapatkan data berupa tanaman kopi yang terjamin kualitasnya. Next. Ya, selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi yang pertama adalah bagaimana penerapan dari Internet of Food and Farm pada sektor pertanian kopi. Lalu yang kedua ada bagaimana spesifikasi dan konsep dari Internet of Food and Farm. Yang ketiga ada bagaimana kegunaan dan teknologi beserta kelebihan dan kekurangan dari Internet of Food and Farm. Dan yang terakhir adalah apakah Internet of Food and Farm dapat memajukan sektor pertanian kopi di Indonesia. Next. Ya, tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui penerapan dari Internet of Food and Farm pada sektor pertanian kopi. Yang kedua adalah untuk mengetahui spesifikasi dan konsep Internet of Food and Farm. Yang ketiga adalah untuk mengetahui spesifikasi dan konsep Internet of Food and Farm. Yang keempat
adalah untuk mengetahui kegunaan dan teknologi beserta kelebihan dan kekurangan dari Internet of Food and Farm. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Next. Jadi untuk yang standar internasional biji kopi. Jadi untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas merupakan rangkaian proses panjang yang dimiliki sejak pemilihan bibit tanaman kopi hingga proses roasting green bean kopi. Pada gambar di samping merupakan penerapan standar mutu SNI terhadap biji kopi yang bertujuan untuk menjamin konsumen mendapatkan produk yang berkualitas baik dari segi cita rasa maupun kesehatan. Jadi di sini ada empat kriteria untuk kualitasnya. Jadi yang pertama ada kriteria serangga hidup, persyaratannya adalah tidak ada. Dari kriteria biji kopi busuk atau berbau, itu kriterianya tidak, persyaratannya tidak ada. Terus ada kadar air itu maksimal 12,5% dan juga ada kadar kotoran non kopi yaitu maksimal 0,5%. Nah, yang selanjutnya adalah standar internasional biji kopi. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa jenis-jenis kerusakan biji kopi dan penyebab kerusakan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan dalam proses panen maupun kesalahan perlakuan pasca panen untuk menjadi penyebab paling besar kerusakan biji kopi. Kerusakan tersebut berakibat pada rendahnya harga jual biji kopi dari petani. Jadi kalau dari daftar kerusakan ini bisa dilihat ada 12 jenis kerusakan. Yang pertama ada biji menghitam seluruhnya atau sebagian. Itu penyebabnya adalah buah terlalu matang atau terlalu kering. Ini memiliki kategori proses panen. Lalu yang kedua ada biji pecah dan kotor serupa karat. Ini penyebabnya adalah buah dipanen belum matang. Lalu biji pecah saat dikupas dalam proses basah. Ini kategorinya proses panen. Ada biji belum cukup matang, penyebabnya buah dipetik sebelum matang atau merah, kategori proses panen. Sour atau sour sebagian, penyebabnya adalah buah tidak segar dikupas setelah dipetik, fermentasi terlalu lama, biji yang masih lembab disimpan, kategori pasca panen. Yang kelima ada biji mengkristal, penyebabnya adalah kesalahan dalam proses pengeringan atau panas terlalu tinggi, kategori pasca panen. Yang keenam biji berwarna pucat, penyebabnya pengeringan yang tidak merata atau biji yang sudah kering terkena air, kategori pasca panen. Yang ketujuh ada biji berwarna hijau pudar kekuningan, penyebabnya terlalu lama dalam proses pengeringan, kategori pasca panen. Yang selanjutnya ada biji pudar atau tua, penyebabnya terlalu lama dalam penyimpanan atau penyimpanan dalam suhu tinggi dan lembab, kategori penyimpanan. Biji berwarna kuning, pudar, dan semi transparan, penyebabnya kekurangan zat besi dalam tanah, kategori perawatan tanaman. Selanjutnya ada kerusakan serangga, penyebabnya adalah serangga yang sejak dalam masa buah atau serangan saat dalam penyimpanan. Jadi kategorinya perawatan tanaman atau penyimpanan. Yang selanjutnya ada biji gepeng atau terpotong, penyebabnya adalah biji cacat selama proses pengupasan, kategori pasca panen. Yang terakhir ada biji basah atau tidak kering, penyebabnya adalah biji tidak dikeringkan dengan sempurna, kategori pasca panen. Next. Internet of Food and Farm. Internet of Things (IoT) memiliki potensi revolusioner seperti jaringan sensor cerdas, kamera, robot drone, dan perangkat lainnya yang memungkinkan tingkat kontrol dan pengambilan keputusan otomatis. Tugasnya yaitu untuk mewujudkan pertanian presisi dan mengambil langkah penting menuju rantai nilai pangan yang lebih berkelanjutan. Dengan bantuan teknologi IoT, hasil yang lebih tinggi dan produk berkualitas lebih baik dapat dijangkau. Penggunaan pestisida dan pupuk akan menurun dan efisiensi keseluruhan dioptimalkan. Spesifikasi Internet of Food and Farm. Yang pertama itu Precision Agriculture and Smart Farming, yaitu tentang pemantauan, kontrol, dan perlakuan yang sangat tepat terhadap hewan, tanaman, atau lahan untuk mengelola variabilitas spesial dan temporal faktor tanah, tanaman, dan hewan.
Yang kedua, smart logistic, food traceability, safety and quality. IoT memberikan solusi canggih untuk pelacakan dan penelusuran serta untuk pengelolaan jarak jauh, pengiriman dan produk dari produksi ke konsumen akhir. Solusi semacam itu memungkinkan pelaku rantai pasokan untuk memantau, mengontrol, merencanakan, dan mengoptimalkan proses bisnis dari jarak jauh dan secara real time melalui internet berdasarkan objek virtual alih-alih observasi di tempat. Yang ketiga, smart food processing and manufacturing. Pabrik pengolahan makanan saat ini sangat terkontrol secara terpusat yang berakibat pada aksesibilitas yang terbatas. Penerapan IoT di pabrik makanan dan didasarkan pada konsep kontrol yang telah terdesentralisasi mesin menjadi sistem fisik cyber dengan kecerdasan tertanam dan pemrosesan data lokal dan yang berkomunikasi langsung dengan mesin lain. Yang keempat, smart food awareness. IoT adalah cara komunikasi yang cepat untuk mengubah hubungan antara konsumen dan pelaku bisnis makanan. Mayoritas konsumen saat ini memiliki akses ke banyak aplikasi ponsel cerdas terkait makanan, termasuk saran nutrisi yang dipersonalisasi, penelusuran makanan, dan resep makanan. Next. Di sini ada tantangan dari segi teknis dan non teknis. Adapun tantangan yang dihadapi dari segi teknis yaitu yang pertama interoperabilitas dan standarisasi. Yang kedua, mengaktifkan perangkat IoT. Yang ketiga, mengaktifkan jaringan, cloud, dan komunikasi. Yang keempat, layanan informasi. 5, keamanan data. Dan yang keenam, platform IoT-nya. Adapun tantangan yang dihadapi dari segi non teknis yaitu yang pertama model bisnis, yang kedua aspek kemasyarakatan, yang ketiga kebijakan dan regulasi, dan yang keempat keterlibatan pemangku kepentingan. Penerapan teknologi Internet of Food and Farm. Penerapan teknologi yang digunakan pada sektor pertanian kopi yaitu menggunakan image processing dengan menggunakan UAV yang dilengkapi dengan kamera untuk melakukan pemantauan dan pengambilan data gambar pada lahan pertanian kopi. Data citra tersebut kemudian diproses agar dapat menentukan apakah kopi tersebut telah siap dipanen atau masih dalam tahap belum siap panen. Kemudian image processing ini juga dapat digunakan untuk memantau kualitas dari kopi itu sendiri melalui pemantauan dari segi aspek warna buah, bentuk buah, dan tekstur buah. Next. Image processing. Pengertian image processing. Image processing adalah suatu bentuk pengolahan yang dimana inputannya berupa sebuah gambar dan ditransformasikan menjadi gambar lain menggunakan teknik tertentu yang akan menjadi outputnya. Dengan image processing, upaya yang akan kami lakukan ialah dengan menentukan standar kopi yang berkualitas, lalu kopi-kopi tersebut akan kami kelompokkan berdasarkan standar kopi yang kami ambil dari International Coffee Organization atau ICO, berdasarkan rujukan dari International Coffee Organization. Pada tahun 2019, ada terdapat 5 dari 7 kriteria utama atau kelompok kelas yang digunakan dalam pengukuran kualitas dari biji kopi ekspor. Khususnya yang pertama ada ketinggian dan wilayah lokasi penanaman. Lalu ada jenis biji kopi yang ditanam. Setelah itu proses pengolahan dan penampilan kopi setelah melalui proses sangrai dan kualitas cupping dan kepadatan biji. Next. Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. SUAV merupakan pesawat sistem tanpa awak, yaitu sistem berbasis elektromekanik yang dapat melakukan misi-misi terprogram dengan karakteristik tanpa awak pesawat. Beroperasi pada mode mandiri, baik sistem ini dirancang untuk dapat dipergunakan secara berulang. Pada implementasi image processing untuk pertanian kopi kami,
menggunakan konfigurasi UAV yang berjenis quadcopter. Next. Berikutnya implementasi. Untuk implementasi sendiri, dari penjelasan mengenai teknologi IoT Internet of Farm and Food yang telah dibahas sebelumnya, yang telah digunakan oleh negara Eropa untuk meningkatkan sektor pangan dan pertanian di negara mereka, teknologi ini bisa menjadi sebuah solusi yang berbentuk inovasi baru, teknologi yang berbasis IoT untuk meningkatkan sektor pangan dan pertanian di Indonesia, khususnya pada sektor pertanian kopi dengan menggunakan image processing dan teknologi drone. Dari data yang diperoleh, maka kita dapat mengelompokkan data tersebut dengan memperhitungkan jumlah kerusakan biji dalam setiap 250 biji. Yang pertama, kategori kualitas kelas 1 memiliki jumlah maksimal kerusakan 11 biji kopi. Yang kedua, kualitas kelas 2 memiliki jumlah kerusakan antara 12 hingga 25 biji, dan seterusnya. Next. Jenis drone yang ingin kami gunakan untuk pertanian kopi adalah jenis drone yaitu UAV multirotor atau rotary wing. UAV multirotor atau rotary wing memiliki sebuah rotor sebagai penggerak propeller baling-baling. Ada beberapa jenis rotary wing yang sering digunakan untuk pemetaan. Ialah 4 rotor, 6 rotor, dan 8 rotor. Ketika kita menggunakan drone yang memiliki banyak rotor, maka drone tersebut akan bergerak semakin halus dan stabil, namun tentunya akan memerlukan daya baterai yang dengan kapasitas yang lebih besar. Jenis rotor yang ingin kami gunakan sangat cocok untuk pemetaan yang tidak memiliki area terbuka luas untuk melakukan take off dan landing yang dilakukan secara vertikal, sehingga ketika ingin menerbangkan drone bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan landasan pacu. Memiliki kemampuan untuk berputar dan bergerak ke segala arah yang dilakukan secara dinamis dan tetap mempertahankan posisi diam di udara, menghasilkan sebuah data foto yang dapat kurang maksimal. Selain itu memiliki kapasitas daya baterai yang kecil yang mengakibatkan kecepatan drone akan semakin rendah. Tapi kelemahan tersebut bisa diatasi dengan membawa baterai yang banyak serta berpindah-pindah lokasi. Setelah dilakukan sebuah survei mengenai multirotor, kedetailan objek mendapat poin besar dikarenakan data foto yang didapatkan memiliki tingkat detail yang sangat tinggi. Dengan menerapkan teknologi ini sebagai inovasi baru pada sektor pertanian di Indonesia, tentunya akan memudahkan petani Indonesia dalam menghadapi banyak permasalahan yang terjadi, misalnya dalam hal pemakaian pupuk, pengendalian penyakit atau hama, kualitas hasil pangan dan pertanian yang akan dijual belikan kepada konsumen. Oke, selanjutnya penutupan. Kesimpulan, Internet of Food and Farm yang dibayangkan bukan hanya visi yang belum sempurna, tapi juga jalur untuk penelitian, pengembangan teknologi, dan yang paling penting untuk inovasi. Solusi baru berbasis IoT yang memanfaatkan perangkat digital dan dunia virtual secara optimal dalam lingkungan yang menantang dan keras, menjanjikan dampak yang sangat besar bagi bisnis agri-food, penyedia teknologi, dan yang tidak kalah pentingnya bagi semua sebagai konsumen. Pada saat yang sama, konsumen dapat menjadi lebih sadar akan keseluruhan rantai makanan pertanian yang akan membantu mereka membuat keputusan yang tepat ketika memilih produk tertentu, khususnya pada tanaman kopi. Begitu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.